Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisan fatahlan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Besar Nurul Amin Bapak Haji Sudirman Pak Uto, Bapak Haji Kastanto dan seluruh jajaran pengurus, mudah-mudahan selalu ada dalam rahmat, nikmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita yang ada di lingkungan Masjid Besar Nurul Amin, mudah-mudahan panjangkan umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kenikmatan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak pernah henti-hentinya kita memanjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah, yang mana hingga pagi hari ini, detik ini, Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan pagi hari ini kita mampu pergunakan untuk ibadah kepadanya. Mudah-mudahan ini semua tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga serta para sahabat-sahabat. Mudah-mudahan salawat yang selalu kita ucapkan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di bulan Sya'ban. Tidak terasa sudah beberapa hari kita memasuki bulan Sya'ban. Maka mudah-mudahan di bulan Sya'ban yang mulia ini kita semua diberikan limpahan rahmat, nikmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doa yang kita ucapkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Minta diberkahi di bulan Rajab, alhamdulillah sudah dikasih oleh Allah. Sampai ke bulan Rajab bahkan sudah terlewat. Minta diberkahi di bulan Sya'ban dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan Sya'ban. Dan mohon kepada Allah, minta kepada Allah disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sudah mempersiapkan diri menjelang bulan suci Ramadan. Bahkan beliau menyambut bulan suci Ramadan. Lalu dengan apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut bulan suci Ramadan? Pada kesempatan pagi hari ini saya tidak membahas tafsir Al-Quran dulu, karena ingat bulan Sya'ban. Ada fadilah daripada bulan Sya'ban, dan ada fadilah nanti pada malam nisfu Sya'ban. Ini salah satu yang akan kita peringati pagi hari ini, Isra Mi'raj. Ini salah satu kemuliaan bulan Sya'ban. Diisrakan dan dimi'rajkan Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya dari Isra Mi'raj itu adalah sholat 5 waktu. Ini Rasulullah mewanti-wanti kita, benar-benar dipesan dari Isra Mi'raj itu sholat, benerin sholat. Kalau sholat kamu benar, pasti Allah akan memperbaiki hidup kamu. Nah ini sholatnya pengen buru-buru baik, pengen cepet-cepet aja sholatnya. Bagaimana hidup kita mau diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholatnya pengen cepet-cepet. Apalagi besok taraweh. Nah, sholat taraweh, ngintip-ngintip dulu dari rumah, imamnya siapa ya, cepet apa enggak ini ya. Wah, imamnya si ini nih lambat, libur dulu ah, besok aja imamnya yang cepet. Ngintip dulu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa mencontohkan sholat kepada kita. Padahal Rasulullah orang yang sudah dijamin masuk surganya oleh Allah, mencontohkan sholat saja kagak berhenti-berhenti sampai kaki Rasulullah bengkak. Kita mah kagak sholat ya bengkak kaki kita. Ya, nggak dipakai sholat juga bengkak kaki kita. Ya Allah. Itu Rasulullah yang sudah dijamin masuk surganya, sholatnya sampai kayak begitu. Harusnya kita lebih daripada Rasulullah. Kenapa? Karena kita mah belum ada jaminan masuk surga. Udah ada jaminan masuk surga, artinya pasti ada hisab dulu buat kita. Belum tentu lulus dari hisab itu, tapi mudah-mudahan kita selalu istiqomah, kita selalu berusaha agar bagaimana kita lulus seperti yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari azab api neraka. Istiqomah. Maka mudah-mudahan keistiqomahan kita setiap ahad pagi, setiap kajian-kajian yang dilakukan, setiap taklim yang kita datengin, setiap acara yang kita hadiri, itulah yang merupakan amal soleh untuk kita, amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bulan Sya'ban ini Rasulullah sudah mempersiapkan diri. Dengan apa caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan diri? Yang pertama diantaranya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban ini beliau mengisi hari-harinya dengan puasa.
Rasulullah bulan Sya'ban ini mengisi hari-harinya dengan berpuasa, di mana Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Sayyidah Aisyah. Siapa Sayyidah Aisyah ini? Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri itu kan orang yang paling dekat dengan suami. Apa yang suami lakukan di rumah pasti tahu. Maka istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kayak begini, lam yakunin Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam aktsara siyaman min Sya'ban. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa, aktsara siyaman, memperbanyak puasa min Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Aktsara siyaman min Sya'ban, Rasulullah memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Bahkan di riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan penjelasan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yasumu Sya'bana kullahu, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban kullahu, seluruhnya. Ini fadilah daripada bulan Sya'ban. Rasulullah mencontohkan puasa yang pertama kullahu, puasa 1 bulan pada bulan Sya'ban. Luar biasa Rasulullah mencontohkan atau mencontohkan kepada kita untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan, melatih diri agar puasa Ramadannya kagak kaget, agar puasa Ramadannya udah mantep, sudah meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan, yang menghilangkan pahala puasa kita. Makanya lihat, Ramadan datang, mampu kita tadarus Al-Quran. Ramadan datang, mampu kita menjaga lisan. Ramadan datang, mampu kita menjaga hati. Ramadan datang, mampu kita kagak makan, kagak minum. Itu Ramadan tuh keistimewaannya. Ramadan hilang, berhenti sudah Ramadan, hati kagak dijaga lagi, lisan kagak mampu dijaga lagi, Al-Quran ditinggalin lagi. Padahal kalau benar-benar dapat tarbiyah dari Ramadan, itu hatinya mampu dijaga, lisannya mampu dijaga, Qurannya terus dijaga bacanya. Itu hasil daripada Ramadan yang berhasil. Ramadan yang berhasil. Gak bedanya kayak orang melaksanakan ibadah haji. Dikatakan mabrur itu kalau sampai ke tanah air, ke Indonesia, mampu menjaga kemabruran ketika hajinya, ketika ibadah di sana. Dia sholat ke masjid, dia jaga di kampungnya, sholat di masjid berjamaah. Dia mampu menjaga lisan di kota suci, maka pulang ke kampung halaman juga mampu menjaga lisan. Di sana nggak berani kita ngomong kotor, apalagi sudah pakai kain ihram. Apalagi sudah pakai kain ihram, udah wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji, udah dilarang itu.
ngomong kotor, ngomong jelek, udah dilarang tuh, nggak boleh. Berbantah-bantahan sama teman-teman yang lain, apalagi sama orang lain, nggak boleh sudah itu. Kalau sudah pakai kain ihram, bolehnya konsentrasi dalam ibadah sudah. Nah, pulang sampai ke tanah air agar hajinya mabrur, dia mampu menjaga ternyata kemabruran hajinya dengan cara beribadah, mampu memperbaiki diri. Makanya kebanyakan orang yang berangkat haji, ya, pergi haji dirinya dalam keadaan belum sholat, belum banyak sedekah, belum banyak beribadah kepada Allah, pulang haji berubah karena mendapat hidayah, mampu menjaga kebenaran haji, ya, berubah tuh hidupnya mengenal Allah, cara mengenal Allah. Begitu juga kita ketika melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa mampu merubah diri kita menjadi orang yang lebih baik karena mendapatkan pelajaran di bulan suci Ramadan. Nah, Rasulullah mempersiapkan diri dengan cara puasa pada bulan Sya'ban. Lalu di riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, karena Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu Sya'ban illa qalila. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan puasa pada bulan Sya'ban illa qalila, kecuali hanya sedikit. Artinya sedikit hari yang tidak Rasulullah melaksanakan puasa pada bulan Sya'ban, sedikit sekali hari. Ketika Rasulullah tidak puasa itu sedikit sekali. Beliau tidak melaksanakan puasa pada bulan Sya'ban. Ya paling tidak kita tidak mampu ngikutin Rasulullah 1 bulan, setengah bulan. Agak mampu setengah bulan, laksanakan puasa Senin Kemisnya. Gak mampu Senin Kemis, Seninnya aja atau Kemisnya aja. Gak mampu juga, ilok kebangetan banget 1 bulan kagak puasa 1 hari acan-acan gitu. Insya Allah kita bisa, kita bisa. Apalagi puasanya puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Boleh kita melaksanakan tuh puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Tapi kalau giliran hari tasyrik, di mana dilarang kita melaksanakan puasa, jangan puasa. Ya. Ada hari-hari yang haram. Ketika kita puasa, jangan puasa, nggak boleh. Itu hari tasyrik namanya. Puasa. Ada puasa yang diajarkan Rasulullah namanya puasa Ayyamul Bid. Puasa pertengahan bulan, tanggal 13, 14, 15. Puasa tuh. Ya, puasa pertengahan bulan. Rasulullah sering melaksanakannya. Namanya puasa Ayyamul Bid. Pertengahan bulan, 13, 14, 15, 3 hari Rasulullah melaksanakan puasa tengah bulan itu. Dan ngelihat tanggalnya tanggal Hijriah, jangan tanggal bulan pemerintah. Tanggalnya tanggal bulan Hijriah. Kayak bulan Sya'ban ini nanti 13, 14, 15. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan nisfu Sya'ban. Insya Allah hari Kamis depan, Kamis malam Jumat depan itu sudah nisfu Sya'ban. Maka kita mampu mempersiapkan diri, ya, untuk menyambut bulan suci Ramadan. Lalu kemudian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, dikatakan, ya Rasulullah,
lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Sahabat Rasulullah yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu an nanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tidak lihat engkau berpuasa 1 bulan dari bulan-bulan yang lain, dibandingkan engkau aku lihat lebih banyak puasa di bulan Sya'ban. Ternyata sahabat Rasulullah SAW Usamah bin Zaid juga lihat Rasulullah puasa pada bulan Sya'ban. Iya, memperhatikan, sampai nanya dia, sampai nanya kayak begitu dia kepada Rasulullah SAW. Apa sih hikmahnya katanya? Apa hikmahnya wahai Rasulullah engkau puasa terus pada bulan Sya'ban, dan apa rahasianya? Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, zata syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Alasannya yang pertama, Rasulullah SAW puasa pada bulan Sya'ban. Kata Rasulullah apa? Zata syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Aku ini puasa pada bulan Sya'ban karena bulan Sya'ban itu di mana banyak orang yang lalai, banyak orang yang lupa, banyak orang yang melupakan bulan Sya'ban itu, bulan yang ada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Belum datang Ramadan udah sibuk mikirin lebaran. Mikirin lebaran di bulan Sya'ban. Baju baru. Baju baru tahun ini warnanya apa ya? Udah dipikirin itu dari sekarang. Padahal Rasulullah kagak mikirin itu, kagak nyontoin kayak gitu. Rasulullah mah nyontoinnya apa? Puasa. Mempersiapkan dirinya bukan cara kayak begitu. Mempersiapkan dirinya bukan dengan baju baru, bukan. Warnanya apa, motifnya kayak gimana ini nanti lebaran ini, ya. Sampai bapaknya dibisikin sama istrinya, "Pak, nanti lebaran tahun ini kita seragaman ya Pak ya. Warnanya Papa sukanya apa?" Ya. Kalau tahun kemarin kan warnanya apa tuh? Yang viral itu, ya. Hijau apa namanya itu ya, lupa saya. Pantesan aja ketika saya silaturahmi ngelihat orang kesini kok warnanya hijau lagi, kesini ngelihat warnanya hijau lagi. Ternyata viral itu warna hijau. Sepakat ternyata tahun ini warnanya hijau. Masya Allah. Itu Indonesia itu kayak begitu, hebat. Ini orang Indonesia itu. Entah lebaran tahun ini warnanya apa. Tapi Rasulullah kagak nyontoin kayak begitu, ya. Kagak nyontoin seragaman, enggak. Boleh kayak begitu seragaman, boleh-boleh aja, silakan. Boleh-boleh saja. Selama pakaian itu menutup aurat, dibenarkan oleh agama. Ya. Nah, ini pakaiannya seragam, roknya pendek-pendek, itu kagak syar'i namanya itu. Ya. Kagak menurut agama, tidak dibenarkan oleh agama kalau pakaian kayak begitu. Yang pertama, alasan Rasulullah kayak begitu tuh jawabannya. Jangan sampai lupa katanya. Makanya aku berpuasa agar orang-orang yang hidup setelah aku tidak melupakan bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban ini lebih dekat ke bulan Ramadan dibanding bulan Rajab. Ya. Tentu harus lebih baik mempersiapkan dirinya, harus lebih baik karena Ramadan sebentar lagi. Yang kedua alasannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata syahrun
turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Aku berpuasa pada bulan Sya'ban, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bulan ini, bulan Sya'ban ini, di mana diangkat tinggi-tinggi di bulan ini amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Turfa'u fihil a'mal. Amal kita diangkat, disetorin kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa amal kita disetorin, kita kagak melakukan kebaikan, lah nanti catatan amal terakhir dilihat, ya ini lagi tidur aja ini katanya, ini lagi main gaple aja, ini udah bulan Sya'ban ini, dilihat catatan amal terakhir lagi main gaple umpamanya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kayak begini, wa yuhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Aku ini senang ketika amalku diserahkan, diangkat, diserahkan kepada Allah, aku dalam keadaan puasa, kata Rasulullah. Sampai ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa sih engkau rajin banget ibadah, puasa rajin, sholat rajin, padahal engkau udah dijamin masuk surga oleh Allah? Apa jawaban Rasulullah? Apakah aku tidak boleh mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala selagi aku masih hidup di dunia ini? Sampai begitu Rasulullah. Mensyukuri nikmat Allahnya sungguh luar biasa. Makanya Rasulullah itu suri tauladan yang terbaik, menjadi contoh seluruh umat manusia. Makanya diabadikan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik. Nggak ada lagi udah. Suri tauladan yang baik yang patut dicontoh ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gaya bergaul, gaya ibadah, gaya berkata-kata, gaya pakaian, nggak ada yang paling baik kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah senang ketika amal diserahkan itu, Rasulullah dalam keadaan puasa. Bukan hanya puasa saja, artinya kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang lain di bulan Sya'ban, agar ketika amal diserahkan kepada Allah, kita dalam keadaan ibadah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban yang sering kita laksanakan pada tanggal 14, malam yang ke-15, ada hadis sahih tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musahinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yattali'u, mencurahkan. Kalau mencurahkan itu banyak pasti yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu. Mencurahkan apa? Mencurahkan rahmatnya pada malam nisfu Sya'ban. Maka rugi kalau kagak datang nih. Rugi kalau kagak datang, kagak ngikut ibadah pada malam nisfu Sya'ban. Allah sedang mencurahkan rahmatnya malam itu banyak sekali.
li'ibadihi, kepada hamba-hambanya yang beribadah pada malam nisfu Sa'ban itu. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, dan Allah pun mengampuni seluruh makhluk. Allah mengampuni seluruh makhluk, termasuk kita manusia, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ibadah pada malam nisfu Sya'ban. Kecuali dua yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa li musyrikin au musahinin, kecuali orang musyrik, orang yang menduakan Allah dengan Tuhan yang lain, tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala malam itu. Yang kedua, au musahinin, orang yang di dalam hatinya ada kedengkian, dengki banget sama orang, ada permusuhan di dalam hatinya, meskipun hadir di masjid malam nisfu Sa'ban tapi benci sama Haji Kastanto, kagak dapat ampunan itu. Sedang benci kita nih pada malam nisfu Sya'ban, nggak dapat ampunan kita. Dengki sama suami, dengki sama anak, dengki sama keluarga, apalagi sama tetangga. Tidak mendapat ampunan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Illa li musyrikin au musahinin, dua orang musyrik tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan musahinin, orang yang di dalam hatinya ada kedengkian, dengki sama orang, atau bermusuhan, berantem pada malam nisfu Sa'ban, nggak dapat ampunan. Maka dari sekarang ya, kalau bisa dihindari itu berantem ya, jangan sampai malam nisfu Sa'ban ada permusuhan kita sama orang, rugi, tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita kumpul-kumpul pada malam nisfu Sya'ban melaksanakan ibadah bersama-sama di masjid, itu ada kaitannya, ada uswahnya, ada suri tauladannya, ada contohnya dari orang-orang yang dijamin kebaikannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul quruni qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masa aku, kata Rasulullah, di mana aku hidup bersama para sahabat. Summa alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, setelah Rasulullah dan para sahabat, siapa dia? Para tabi'in. Lalu kata Rasulullah, summa alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, siapa? Tabi'in. Maka sampai kepada kita terus turun-temurun orang-orang yang sudah dijamin kebaikannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa kagak kita ikutin? Ini sebagai dasar ketika kita melaksanakan amalan-amalan atau ibadah pada malam nisfu Sya'ban. Yang kata tetangga sebelah itu bid'ah, dia bilang. Kita mah istiqomah terus, laksanakan aja udah ya. Kalau dia tidak mau melaksanakan ya sudah, tapi jangan usil ya. Jangan bilang-bilang ini bid'ah lah, ini bid'ah lah. Gak boleh sembarangan bilang-bilang bid'ah. Belum tentu amalan yang kita lakukan itu bid'ah. Yang ngeri itu yang bid'ah itu ya. Ya Allah. Bahkan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalil yang sangat syar'i
tentang kita melaksanakan atau membaca yasinan 3 kali pada malam nisfu Sya'ban. Hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang pertama nomor hadis 1193, dan hadis sahih Muslim nomor hadis 1399, di mana Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjid Quba'in kulla sabtin raghiban aw masyian. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rutin Rasulullah datang ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, baik beliau naik kendaraan atau jalan kaki, karena ke Masjid Quba itu dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba itu dekat, jalan kaki aja lurus, pintu 329 kalau nggak salah, itu lurus, yang ada atapnya itu sampai ke Masjid Quba itu sampai di jalan kaki. Ya kalau jalan lumayan lah, kurang lebih 2 atau 3 kilo itu, 2 kiloan. Rasulullah rutin jalan ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Nah, menurut Al-Imamul Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarah daripada kitab Sahih Bukhari, memberikan penjelasan hadis ini agar tidak salah kaprah menafsirkan hadis. Begini kata beliau, bihadzal hadisi dilalatun ala jawazi takhsisi ba'dil ayyami bi ba'dil a'mali salihati wal mudawamati ala zalika. Hadis ini merupakan dalil dibolehkannya melaksanakan amal-amal soleh tertentu pada hari-hari tertentu dan melaksanakannya secara mudawamah, secara terus-menerus. Kita kan terus-menerus melaksanakan setiap malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Di mana letak bid'ahnya? Nggak ada. Bagus, apalagi bisa baca surat Al-Baqarah 3 kali, ya selesai jam 12 ya. Jam 12 malam dari habis maghrib selesai sampai jam 12 malam. Lebih bagus itu ya, melaksanakan ibadah semalam suntuk umpamanya tuh, malam nisfu Sya'ban. Ya Allah, ya Rasulullah. Maka mudah-mudahan amalan-amalan yang kita lakukan ini amalan yang istiqomah, yang mudawamah, terus menerus kita lakukan, sama ternyata yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dasar hadis atau dalil syar'inya ya. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi sudah ya. Ini gue baca Yasin bid'ah apa kagak 3 kali ya, kagak usah ragu-ragu sekarang udah ya. Ya artinya bukan sekedar 3 kali saja, lebih juga boleh, lebih baik berarti ya. Kita senangnya baca Yasin, bacanya makanya surat ya Yasin. Kalau senangnya Al-Baqarah ya silakan 3 kali baca surat Al-Baqarah. Maka mudah-mudahan amalan-amalan yang terus sudah istiqomah kita lakukan. Ini kayak begini nih, ini bapak-bapak udah istiqomah nih, ibu-ibu ya. Ahad pagi ya, ada yang tahlil sudah istiqomah, pasti datang mendoakan, istiqomah aja. Makanya orang-orang yang ibadahnya istiqomah itu sudah dijamin ya, sudah dijamin masuk surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah gak usah ragu-ragu lagi sudah ya. Maka mudah-mudahan amalan-amalan yang sudah kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah ini
fadilah daripada malam nisfu Sya'ban yang sering kita laksanakan. Ya, maka bersama-sama nanti kita kumpul datang untuk ibadah pada malam nisfu Sya'ban. Kalau di masjid dari maghrib sampai isya, berarti nanti lanjutin di rumah ibadahnya. Qiyamul lail, ya, sholat hajat, sholat taubat, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat taubat kita kepada Allah, karena dari dosa-dosa yang kita lakukan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tadi kata Rasulullah, Allah pun mengampuni dosa seluruh makhluk pada malam nisfu Sya'ban. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah dengan amalan-amalan yang kita lakukan, dan mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.